Boleh cepat waktunya waktu Iya, sama Pak. iPad ini cepat lah, jangan lama-lama. Lama-lama nih. Tadi udah di bagian Perkembangan. Jadi zoom lagi nih. Di zoom lagi. Di zoom lagi. Nah, aduh, kemudian nih. segini, Pak. Udah. Jangan digoyang lagi tuh, jangan dirubah-rubah lagi. Iya, Pak. Di hipotesis ya, Pak. Udah kalau udah bikin, udahlah ya, biar tulisnya habis itu sebelah gitu. Literatur yang alinea, Iya. Pak. Literatur review, Pak. Yang dibuatin paragraf, Pak. Ya itu udah tuh. Udah selesai. Udah, Pak. Udah. Bab 3-nya. Bab 3 apa? Bab 3-nya udah hampir jadi, Pak. Mana? Tinggal bab 3-nya nih objek penelitiannya, Pak. Ya. Itu yang objek itu masuk ke dalam kalimat itu. Oke. Oh, linear. Linknya itu, Pak, dari nggak ada. Bursa efek, Pak. Apa? Linknya bursa efek, Pak. Bursa efek maksudnya apa? Maksud Nggak kamu ada. apa? Belum dicantumin, Pak. Nanti kita cantumin, Pak. Cantumkan aja. Oh iya, Pak. Pak, mau tanya. Konsumer non-silikalnya di italik nggak, Pak? Bukan italik, dimiringkan. Kalimat itu dimiringkan semua. Kalau bukan italik. Di bold, di italik, sorry. Italik semua. Maaf, tadi mati lampu, Pak. Iya, Pak. Terus ini ada desain penelitian, Pak. Itu jenis juga, ada jenis data itu masuk ke dalam, linear itu. Masuk ke dalam lah. Iya, Pak. Paragraf. Ini jenis penelitiannya, Pak. Iya. Terus kok sampai 2019 sampai 2020 dong. Sampai 2020, Pak. Kok sampai 2019, 2020 sampai 2020. Soalnya ngelihat dari latar belakangnya laporan keuangannya dari 2017 sampai 2019, Pak. Kalau 2020 sampai 2020 belum keluar, Pak, kebanyakan. Awal lagi keluar tuh, akhir Maret udah keluar semua tuh. Betul, akhir Maret. Oh, oke, Pak. Akhir Maret keluar semua. Berarti 1 tahun ya, Pak? Terus ini metode pengumpulan datanya, Pak. Iya. Terus ini ada bagian. Iya, kalimat geser ke kiri semua. Geser kiri semua. Iya, Pak. Geser kiri semua. Yang ke dalam itu. Jadi gampang lepas. Kalau yang betul ini susah banget. Judul dia geser kiri, judul ke kiri aja. Ini, Pak. Variabel independennya. Terus lanjut ke teknik analisis data, Pak. Rumus itu ada itu nggak, ada referensi deh. Rumus referensi deh. Ada. Rumus di bagian mana, Pak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Terus ada di bagian teknik ini ya, Pak, yang variabel independennya itu ya, Pak. Yes. Udah, Pak. Pak, itu dari kutip itunya. Terus ini, Pak, teknik analisa data. Ya, terus ada analisis statistik deskriptif, ada uji regresi logistik. Ada model regresi logistik ordinal. Ya. Terus ada uji rumus kasih nomor. Nomor 1, 2, 3. Rumus kasih nomor. Gini, Pak. Bukan itu nomornya di samping. Kamu ikut nggak tuh di sebelah kanan itu?
Belakang. Titik tuh. Di bagian mana Pak? Maaf. Titik nomor berapa? Bukan di awal tuh dibikin nomor di awal, semua rumus dibikin nomor. Oh, Dulu dari awal, mulai muncul rumus pertama, ini titik 1, buka kurung, tutup kurung 1. Tuh sih. Lagi tuh. iya Pak. Nah, terus. Lanjut ya Pak. Terus ada tadi Ya, ada terus. uji saudara square, ada Terus. uji paralel. Ya, terus. Terus udah. Ya, udah. Iya Pak. Ya. Udah Pak. Udah. Mau bab 4 aja nanti ya. Oke Pak. Bab 4 sampai kapan ya Pak? Kalau boleh tahu. Yes, berikutnya siapa lagi? Makasih Pak. Berikut. Izin lagi ya Pak. Iya, oke, iya. Ya, silakan. Berikut siapa lagi berikutnya? Saya ya Pak, Dania, Siti Waldania. Ya, silakan. Bentar ya Pak. Allah kameranya belum. Kemarin yang bab 2 saya belum tambahin der-nya kan ya Pak. Saya udah masukin der. Ini dari Aryawan Setiawan. Penjelasannya juga udah. Terus ke kerangkanya ini ya Pak. Kayak gini. Bener nggak Pak? Apa? Bentar. Tapi saya belum masukin yang pengaruh pandemi ke tax avoidance ya Pak. Soalnya saya kira. Ini apa nih? Seminar. Skripsi Pak. Skripsi. Kayak gini. Itu apa tuh? Kok ke panah panah yang kedua kok bisa gitu tuh? Panah ke ini Pak, ini panah variabelnya pada mana? Variabel. Panah variabel kontrol tuh salah itu. Kok gitu masalah panah variabel kontrol itu kenapa panah gitu? Aduh. Ya hapus tuh. Memang variabel kontrol tuh independen di panah variabel dia. Ngaco nih. Ya Pak. Kok dia variabel kontrol sama ke variabel independen itu sama variabel independen sama variabel independen? Ke dependen kan Pak? Kayak gini atau? Iya, tadi panah kamu kemana tuh, kebalik ah. Terus 1. Panah aku kemana tuh? Oh, ya Pak. Aduh. Iya Pak, maaf. Terus satu garis tuh, jangan digabung satu garis sama ke variabel independen itu sama kok. Sama. Oke Pak, iya nanti saya benar. Sekarang bikin. Oke. Sekarang. Nah. Nanti mumpung saya ada sini. Pak coba bikinnya. Ini ya Pak. Jangan gitu, bikin garis lurus saja. Garis lurus saja ke independen variabel. Gini Pak. Nah, yang di situ sama ke di independen variabel itu. Oh gini. Betul, udah. Terus dua lagi. Ya. Ini ya Pak. Terus ini yang corporate governance. Apa? Kalau kamu ada jual seni juga bikin gambar itu. Jual seni juga. Gambar namanya, judul gambarnya mana? Judul gambarnya. Ini Pak. Judul gambar. Belum saya taruh. Ya Allah lupa. Ya Pak. Judul gambar di bawah judul gambarnya, gambar berapa? Nomor berapa tuh? Gambar 1, gambar 2, 3, 4, 10, 1000. Gambar di bawah terusnya. Satu halaman yang sama. Ya Pak. Kamu atur lagi coba gambar bagus tuh. Gimana cara lah.
aja. Begitu. Berapa namanya? Ya, Pak. Gambar itu kamu bikin bagus, gambar itu dimepetkan lagi, dibagusin, ya, gimana cara tuh. Iya, Itu Pak. dependent variable di tengah, dependent variable terus ke bawah, di tengah. Jadi enak lihatnya. Iya, Pak. Aduh, seni nggak ada nih. Terus ini yang corporate Ini governance. gini lah, ini aduh, mata saya nggak lihat tulisannya itu, nggak lihat tulisannya itu, mata saya nggak lihat tuh. Digedein lagi, di zoom lagi tuh, kayak tadi itu, di zoom lagi. Udah. Ini ke corporate governance terhadap tax avoidance-nya. Ya. Agustina Mapadang berpengaruh negatif. Tapi Pak, maaf sebelumnya, saya rada bingung kan yang corporate governance ini penghitungannya banyak. Terus yang kayak dewan komisaris gitu-gitunya itu saya masukin ke dalam hipotesis atau udah langsung termasuk di corporate governance saja, Pak? Seperti komponen itu kan komponen udah banyak, itu masing-masing satu hipotesis. Iya. Jangan digabung satu hipotesis itu. Oh, jadi berarti saya bikin lagi ya Pak yang kayak dewan komisarisnya dan lain-lain. Iya, masing-masing, jangan di situ. Dewan komisaris, jangan corporate komponen itu namanya. Oke, Pak. Masing-masing. Ada berapa komponen kau bikin itu? 3. Komponen ada berapa? Hah? 2. Kalau yang 2 cuma. si Agustina Mapadang ini kan dia ada yang corporate governance-nya aja langsung berpengaruh negatif. Sama dewan komisaris independen sama dewan komisaris. Iya, kamu komponennya ada berapa unsur? Cuma 2 komponen aja? Iya. Ada komponen aja, bukan corporate komponen namanya. Terus lengkap dong. Masing-masing komponen itu kamu satu hipotesis, satu penjelasan hipotesisnya, jangan digabung di semuanya. Iya, oke Pak. Ya. Ya, ini belum. Terus bab 3 baru gini sih Pak. Ya udah. Jadi sesi lagi ya. Iya. Terima kasih Pak. Udah ya deh. Oke, berikutnya siapa lagi? Saya ya Pak. Ya, silakan. Sebentar Pak. Ya. Yang selesai boleh live ya. Udah kelihatan Pak. Di zoom lagi, kecilin tuh. Ya. Kamu sampai di mana kemarin? Kemarin ada perubahan di ada perubahan di kerangka penelitiannya yang ditambah sama periode pandemi. Terus saya juga udah nambahin ini Pak, yang hipotesisnya yang dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis saya jadi terdapat pengaruh akibat pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan perbankan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Karena di sini juga saya ngejelasin ada dampak langsung kepada kesehatan ekonomi realnya. Untuk bab 3-nya, saya udah ngerjain pertama objek penelitian. Objek penelitiannya saya pakai intellectual capital sama CEO gender, itu variabel independennya. Objeknya dilihat dari seluruh perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dari bursa efek setiap negara tahun 2016 sampai 2020. Saya juga ngejelasin Pak, kenapa saya mau ngambil sektor perbankan. Untuk desain penelitiannya, saya pakai data sekunder, di mana dia dari tahun 2016 sampai 2020, saya dapat dari website Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia, dan The Stock Exchange of Thailand, dan juga situs resmi perusahaan jasa subsektor bank. Untuk metode pengumpulan sampelnya, saya menggunakan teknik purpose sampling. Dia punya karakteristik yang pertama, perusahaannya masuk ke kategori perusahaan jasa sektor keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek setiap negara dari 2016 sampai dengan 2020, dan juga laporan keuangannya yang memiliki kelengkapan data. Untuk variabel dependent,
Maaf Pak, untuk variabel penelitian dan operasional ada variabel dependent, itu saya pakai kinerja keuangan, dihitungnya dari ROA. Saya di sini melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, ada dari Nimtrakon, Simartama Subono, Trans, Suwarno, dan Kauduri, itu ada rumusnya ROA, laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Untuk variabel independennya, saya pakai intellectual capital dari Pulik tahun 1998. Kalau Pulik itu pakai 5TM, ada beberapa tahap, ada value add human capital, ada structural capital coefficient, ada value add capital employee, dan juga value add intellectual capital coefficient dari seluruh jumlah Faca, Fahu, dan Staffa. Untuk CEO gendernya, saya pakai variabel dummy, Pak, di mana satu itu menjelaskan kalau perusahaan yang dipimpin oleh seorang CEO perempuan, dan 0 itu untuk perusahaan yang dipimpin oleh seorang CEO laki-laki. Itu apa loh? Itu Ya, yang Pak. jadi itu memang CEO, tapi jumlah lain memang CEO dipakai. Kenapa, Pak? CEO itu CEO sistem direksi keseluruhan ya? Iya, CEO, Pak. ya? CEO-nya aja, Pak. CEO seluruh direksi kan? Iya. Dia kelima direksinya kan dilihat kan? Iya. Oh iya. Terus. Untuk variabel pandemi COVID, seperti arahan Bapak, pakai variabel dummy juga. Untuk kategori 1 digunakan pada laporan keuangan pada saat masa pandemi, dan 0 digunakan pada saat laporan keuangan sebelum pandemi. Variabel kontrol, saya pakai bank size, Pak, punya rumusnya total aset, dari jumlah total asetnya. Dan juga pakai pertumbuhan produk domestik bruto, saya ngambil PDB juga kemarin arahan dari Bapak, karena GDP itu mengukur ini Pak, penilaian keseluruhan barang di setiap negara berbeda-beda kan Pak, karena saya cross country, makanya ditambah dengan variabel kontrolnya GDP. Saya pakai growth of GDP, Pak. Dia rumusnya PDB tahun sekarang dikurang PDB tahun lalu, dibagi PDB tahun lalu dikali dengan 100%. Ini ada tabel operasional variabelnya. Untuk kinerja perusahaan, saya pakai ROA dengan sumbernya annual report. Terus kalau independennya, saya ada intellectual capital, pakai 4 tahap, di mana 5TM itu rumus dari jumlah 4 tahap ini didapat dari annual report juga. Untuk CEO gender, nilai 1 untuk CEO perempuan, dan 0 untuk CEO laki-laki. Dan variabel pandemik COVID, nilai 1 untuk masa pandemik, dan 0 sebelum masa pandemik. Untuk variabel kontrolnya, bank size, dan juga pertumbuhan GDP, Pak. Saya baru sampai situ aja sih, Pak. Oke. Siapa lagi? Udah selesai bab 3 udah selesai. Belum ini ke analisis belum ya? Analisis data belum ya? Belum Pak, belum sampai 35. Lanjutkan aja, minggu depan selesai ya. Pak, saya mau nanya. Ya. Saya mau nanya dulu Pak, boleh Pak? Ya, nanya apa silakan. Untuk regresinya, kalau berarti regresi saya kan variabelnya kan dependennya ROA saja. Tandanya variabel dummy yang ada di pandemi COVID saya jadiin jadi satu regresi aja ya Pak? Iya. Kemarin sudah dijelaskan, Saya sudah jelaskan ada 2 regresi. Satu regresi yang menggabungkan semua data. Satu yang ada periode dummy-nya tuh. Yang kedua ada periode dummy, datanya cuma 2019-2020. Jadi pakai perbandingan ya Pak? Apa? Hitungannya 1920 jatuhnya perbandingan ya Pak? Iya pakai dummy, itu pakai dummy. Oh. Berarti regresinya 2 ya Pak? Ya. Bikin dulu ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya. Pak, saya ya Pak. Silakan. Sudah muncul belum, Pak? Sudah digedein. 2 menit. 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 2 menit
Dividen. Sudah, Pak. Di zoom lagi. Belum. Terus. Udah, Pak. Terus. Belum. Terus. Udah. Udah. Kemarin saya sudah Pak bab 3 sampai tabel operasionalisasi variabel. Yes. Lalu ini teknik analisis datanya saya menggunakan if-use. Untuk statistik deskriptif nanti saya melihat datanya diambil dari mean, median, nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu untuk model regresinya ada 2. Model regresi pertama saya gabungkan seluruh variabel tanpa menggunakan variabel pandemi. Lalu untuk model regresi kedua Tapi tahunnya sampai regresi pertama itu tahunnya semuanya ya? Iya, Pak. Ya, semuanya Pak 2000. Ya, 2016 sampai 2020. Ya, kalau regresi kedua tahunnya 19-22 aja ya? Iya, Pak. 2 tahun aja ini Pak yang pakai variabel pandemi. Lalu Periodenya mana? udah Pak. Periodenya? Ini Pak. Mana periodenya? Ini Pak. Oh iya. Iya, Pak. Oh, itu periodenya di belakang aja. Oh, setelah. Ya, udah. Iya, Udah. Iya. Lalu untuk analisis regresi data panelnya itu sebentar. Siapa tadi yang sebelum si Anissa, Aura, Pak. siapa tadi sebelum Anissa, kamu Pak. tidur kayak Aura itu ya? Kamu contek kayak Aura itu ya? Iya, Pak. Contek kayak Aura itu. Siapa lagi Aura? Untuk analisis regresi data panelnya menggunakan uji COPA, di mana uji COPA ini untuk melihat menggunakan model fixed effect atau common effect. Jadi kalau nilainya di bawah 0,05 berarti menggunakan fixed effect, lalu dilanjutkan ke uji Hausman, di mana uji Hausman untuk melihat pengaruh melihat fixed effect atau random effect. Jika hasilnya di bawah 0,05 berarti menggunakan random effect. Lalu uji Lagrange multiple untuk menggunakan common effect sama random effect. Apabila di bawah 0,05 berarti menggunakan common effect. Lalu untuk uji normalitas asumsi klasik menggunakan uji Jarque-Bera test. Apabila di atas 0,05 berarti data terdistribusi normal. Apabila di bawah 0,05 tidak terdistribusi normal sehingga perlu dilakukannya outlier data. Lalu untuk multikolinearitas kriterianya di bawah 0,08. Untuk heteroskedastisitas menggunakan uji Gletser dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Lalu untuk uji autokorelasi menggunakan tabel Durbin-Watson dengan dilihat nilai DW dibandingkan dengan nilai tabel DLDU. Lalu untuk hipotesisnya koefisien determinasi range-nya dari 0 sampai 1. Koefisien determinasi itu bukan uji hipotesis tuh. Taruhnya di bagian analisis data tuh. Oh, di setelah ini ya Pak, di bawah sini. Bukan analisis data mana? Data analisis yang tadi yang setelah regresi tadi, bersama regresi itu. Di bawah rumus ya Pak berarti. Ada rumus mana tuh? Ini Pak di atas, di sini. Setelah sebelum analisis regresi data tuh. Koefisien determinasi itu kan menentukan fitnya model kan? Model kan? Iya Pak. Nah, terus itu ya itu bukan uji hipotesis tuh. Iya Pak. Iya. Lalu uji simultan apabila uji simultan memang ada. Uji simultan hipotesis simultan ada. Hipotesis simultan. Belum ada Pak. Nggak ada kan? Berarti nggak usah ya Pak. Jangan pakai. Nggak usah ya Pak. Gini aja kalau kamu nggak pakai kasih penjelasan setelah uji T itu. Setelah uji T itu. Setelah uji T itu ada alinea baru. Iya Pak. Uji hipotesis yang digunakan penelitian hanya uji T saja, tidak menggunakan uji F, itu aja. Menggunakan hanya uji T, tidak menggunakan uji F. Karena apa? Menggunakan uji F. Karena apa? Dikarenakan ingin mengetahui pengaruh. Bukan ingin kan hipotesis bersama simultan pun nggak ada. Nggak perlu uji F. Ada hipotesis simultan bersama kan nggak ada? Iya Pak, nggak ada. Ya kan saya tahu aja tuh. Saya tahu. Dikarenakan karena hipotesis kamu tidak ada simultan. Tidak ada simultan. Tidak menggunakan uji simultan. Tidak menggunakan uji simultan. Uji hipotesis simultan. Uji hipotesis simultan. Udah gini Pak. Terus titik ya. Terus
dari beberapa penelitian sudah tidak menggunakan GF lagi. Beberapa penelitian yang terkini GF, tidak menggunakan GF. Ya Pak, dah. Itu udah simpel aja, daftar sidang ya. Daftar Pak. Sidang aja. Iya, daftar aja, jangan takut. Daftar aja. Ya udah Pak, makasih banyak ya Pak. Cepat selesainya. Iya, Lama-lama nanti lama lambat juga mau nikah nanti. Udah. Iya Pak. Lambat keluarga, lambat semua nanti ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Langsung daftar ya. Hari ini daftar ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Siapa lagi? Ya, oke, siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan cepat. Ramlah, siapa nih? Raisa, Raisa, cepat. Pak, Raisa. Cepat. Pak Raisa. Kamu udah YouTube saya nggak? Udah subscribe YouTube saya semua? Udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Siapa yang belum subscribe YouTube saya? Hah? Saya udah, Pak. Saya udah, Pak. Yang belum tolong di-subscribe ya, biar tahu apa YouTube saya ada 2 tuh, subscribe ada 2-nya. Itu saya ada 2 nih ya. Saya baru YouTube, 1, Pak. Ada 2 ya. Oke, Pak. Satu Sparta AK dan satu lagi Sparta IBS ya. Oke, Pak. Kamu subscribe semua ya. Iya, Pak. Ya udah. Berapa lagi kamu udah sampai di mana kemarin? Kondisi sampai di mana? Pak, saya bab Raisa. 3. Apa? Saya udah bab 3. Apa? Sudah bab 3, video, Pak. Video buka videonya. Buka videonya ya. Buka video. Kok gelap ya, Pak? Tapi kamu gelap tuh. Ya. Yang gelap nanti gelap juga sini. Udah, Pak. Udah. Nyalain lampu kamarnya. Oke, Pak, bentar. Nyalain dong. Kayak di gua hantu nih. Nah, itu kan mau terang kamu tuh. Kayak di gua hantu aja. Itu gua hantu itu nggak ada lampu. Ya. Pak, udah muncul kan terang. Udah. Terus sampai di mana kau? Apalagi? Bab 3 di variabel independennya, Pak. Di sini ada intelektual kapital, ada pengertiannya, merupakan model intelektual yang dimiliki oleh masing-masing. Siapa tadi si Aura terima Aura itu di bab 3 udah bikin tabel enggak? Tabel definisi variabel udah enggak? Tabel definisi variabel udah bikin? Udah Pak. Tabel definisi variabel udah ya? Pak. Iya. Udah, itu Raisa terus. Terus Pak, di sini ada pengukuran intelektual kapital. Saya pakai yang dari kulit. Itu ada 5 tahap, Pak. Ada 4 tahap. Ada yang pertama menghitung value edit, yang kedua menghitung FAHU, human kapital, yang ketiga menghitung STVA, struktural kapital, yang keempat itu ada capital employee. Terus yang kelima itu perhitungan dari jumlah semuanya, Pak. Terus ada leverage, pengertian leverage. Lalu ada pengukurannya, saya menggunakan debt total asset ratio, total debt per total aset dikali 100%. Terus di sini ada pandemi COVID-19. Terus variabel kontrolnya saya menggunakan bank size. Rumusnya logaritma natural atas jumlah seluruh aset perusahaan. Halo. Ya, nanti Pak. Nanti kalau deskripsi statistik jangan loannya yang angka aslinya. Iya, Pak. Jangan loannya. Jadi kalau bisa bikin 2, satu yang aset saja itu tambah ada kolom loan asetnya ya. Iya, Pak. Terus di sini ada operasional variabel ya, Pak. Ada human capital. Variabel bukan ini namanya variabel dan simbol. Kolom pertama nomor. Coba dibikin tabel baru. Coba bikin tabel baru. Enter setelah variabel itu setelah variabel tabel 31 di operasional variabel enter. Ini di atas itu.
enter. Bikin tabel baru. Tabel besar baru alinea ada kolom pertama 1 sebentar 1 2 3 4 5 1 4 5 5 tabel. Ya. Ini Pak, 5 kolom 5 ya, 5 kolom ya, 5 kolom. nomor. Nama variabel dan simbol. Nama variabel dan kurung simbol. Dan kurung simbol. Nanti ada juga kayak gini bikin ya. Terus, Dan ke Pak? kolom ketiga definisi. Definisi. Nah, yang keempat formulasi. Yang terakhir skala pengukuran. Skala pengukuran. Nah itu aja ya, pengukuran itu aja ya. Oh iya Pak. Ini kayak itu. Nanti aku pindah lagi ya, kan udah ada aku bikin ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya pindah lagi semua kita tuh ya. Iya Pak. Terus Ya. di sini ada teknik pengolahan dan analisis datanya. Nanti saya Itu akan nomor berapa tuh? Kok titik tuh? Oh, iya, Pak. Atas nomor nih. Kok titik tuh? Saya lupa. Itu nomor berapa tuh? 3.5. Titik. Yang pakai titik itu. 3.5 Pak. Ya udah. Menggunakan alat uji statistik IQ 9. Ya. Terus Tapi di nggak usah sini sebut, ada- nggak usah sebut reviews, nggak usah sebutkan. Nggak usah sebutkan Oh. itu. Nggak usah disebutin Pak. Menggunakan aplikasi statik itu aja. Oh ya udah Pak. Ini hapus saja berarti. Menggunakan alat uji statistik, itu aja. Ya, Nah, Pak. itu aja ya. Ya Ya. Pak. Di sini ada Pak, regresinya Pak. Yang pertama itu yang tanpa dummy variabel. Itu dijelaskan regresi pertama itu meregresi apa? Meregresi. Oh, iya, model regresi pertama. Nah, jelaskan dulu satu regresi satu regresi model regresi 1 ya. Itu ada kata pengantar satu linear lah, baru masuk ke rumus itu ya. Ya Kata Pak. pengantar satu linear. Bukan model regresi itu di pinggir tuh, di kiri, yang tengah. Di pinggir lagi, di pinggir kiri lagi. Ini Pak. Itu enter. Jelaskan itu penjelasan tentang regresi itu satu linear lah. Ya, Ini Pak. penjelasan regresi itu apa tuh, regresi 1 itu apa? Dijelaskan ya. Ya Pak. Itu caranya. Nanti habis itu jelaskan model kedua. Nanti penjelasan regresinya dijelaskan ya. Ya Pak. Regresi. Setelah rumus itu ada penjelasan, setelah rumus itu ada penjelasan itu keterangan ada bagus ya. Terus Terus ada uji koefisien determinasinya Pak. harus sama kata tadi itu, pindah ke bukan uji koefisien determinasi, namanya koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi jangan uji Oh iya koefisien Pak. determinasi. Koefisien determinasi ya, koefisien determinasi. Ini Pak. Itu pakai uji juga boleh, tapi setelah sama regresi itu ya. Iya Pak, setelah ini kan Pak. Ya. Terus. Ya. Terus habis itu ada statistik deskriptif ya Pak. Di sini ada pengertiannya Iya. Yono. Terus Terus, ada uji asumsi klasiknya. Itu menggunakan terus. proporsionalitas yang dimana terus. data yang digunakan telah terdistribusi secara Ya, total. Terus multikolinearitas juga ada di sini ada pengertian dari Gujaratinya Pak. Terus Ya, ada terus. uji autokorelasi. Ada HOHA-nya terus. Pak. Terus heterokedastisitas. Ya, terus. Terus ada uji data panel ya Pak. Regresi data Ya, panel. terus. Terus dia menggunakan uji Chow yang pertama. Ya, terus. Yang kedua itu uji Hausman. Terus. Terus teknik Uji Langren juga Langren. apa Pak? Ketiga. Uji Langren yang kayak si Oh yang kayak aura tadi Pak. Kayak aura. Oke, siap. Aura kasih. Ya Pak. Kayak aura kasih tadi, aura kasih. Iya Pak. Terus Ya, terus. yang terakhir ada teknik pengujian hipotesis, ada uji F ya Pak. Uji F emang perlu. Emang ada hipotesis uji F? Ada uji F nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak, nggak usah ya Pak. Bikin linear bebas setelah si aura tadi itu. Oh ya udah. Jadi bawahnya ya. Pak. Jangan dihapus, biar aja jangan dihapus. Oh, nggak apa-apa. Tambah satu linear. Ya, linear setelah uji T itu, ada satu linear setelah uji T, jelaskan kayak si aura tadi itu. Gini Pak, saya uji T-nya. Berarti jangan udah gede, uji T udah kecil.
T itu kecil. Yang gede T-nya. Ya, Pak. Itu. Ya, miringkan T itu, miring. Dimiringkan. Kalau enggak kamu miring lihatnya ya. Iya, Pak. Iya, Pak, nanti saya benerin, Pak. Nanti setelah UJT itu ada satu lini yang menjelaskan kamu menggunakan UJT saja, enggak UJF. Kasih aura itu, kasih aura kasih itu. Ya, Pak. Udah, Pak. Ini, Pak. Tambah satu lini lagi kasih aura tadi. Itu. Yang kasih aura itu. Kau tanya kasih aura ya. Ya, Pak, nanti saya tanya Aura. Ya, dah. Jadi siap kalau udah diperbaiki ujian sempro ya. Iya, Pak. Jangan lama-lama. Iya, Pak. Nanti kalau lama kamu nyesal nanti. Lama nyesal. Ngapain lama-lama? Iya, Pak, siap. Satu semester selesai ya. Udah, siapa lagi itu ya? Siapa lagi? Terima kasih si Raisa ya. Terima kasih ya, Pak. Rizal Saya izin lab, ya, Pak. Ya, rezeki kita banyak ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Berikutnya siapa lagi? Berikutnya silakan cepat. Saya, Pak. Silakan. Bentar, Pak. Buka videonya. Udah, Kamu Pak. rapat jam 4 nih ya, cepat. Ya, aduh. Ya. Anindya ya. Anindya ini apa nih? Yang skripsi ya? Iya, Pak. Skripsi. Oh, skripsi. Udah belum, Pak? Belum. Matamu kelihatan, mana matamu? Mana, Pak? Oh, nggak Matamu kelihatan. kelihatan. Terus di zoom lagi. Kau udah sampai di mana kemarin? Kan kemarin di bab 2 revisi, Pak, yang penelitian terdahulu sama kerangka. Iya. Ini udah benar, Pak. Ya, terus. Sama kerangkanya gini, Pak. Ya, terus. Terus kemarin disuruh lanjut bab 3. Ya, terus. Bentar, Pak. Ini objek penelitiannya perusahaan perbankan yang di BEI, Pak. Terus di penelitiannya itu kausalitas, terus jenis datanya sekunder, teknik pengumpulan datanya ada 2 metode, kepustakaan sama dokumentasi, terus pengambilan sampel purposive sampling, terus variabel penelitian yang dependennya itu ada ROA, independennya NPL, LDR, CAR, pandemi, sama variabel kontrolnya firm size. Terus baru sampai sini aja, Pak, belum yang bikin tabelnya. Oh ya udah, lanjut lagi ya. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, siapa lagi berikutnya? Cepat ya si Anindya, cepat besok minggu depan udah selesai ya. Iya, Pak. Oke. Jangan lama-lama, jangan tidur rumah ya, jangan banyak tidur. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, siapa lagi berikutnya? Halo? Terus siapa lagi berikutnya? Halo? Ya, Pak, saya, Pak. Coba buka video, cepat buka video. Nah. Ya, Pak. Ya. Agak ke atasan lagi tuh gambar videonya, biar kelihatan wajahmu semua. Udah. Itu pas. Pak, saya boleh nggak, Pak? Bapak. Apa tuh? Pak. Halo, Pak. Ya. Kenapa sih, Pak? Aduh. Ya, silakan, Rizka. Sipa ngapain tadi itu? Nggak ada sinyal dia, Pak. Nggak ada sinyal loh. Di mana? Di hutan? Kemarin kan, Pak, yang ini, Pak. Di zoom lagi tuh, zoom lagi. Oh, zoom lagi. Oke. Ya, Pak. Udah. Ya. Terus. Jadi penelitian terdahulunya udah saya rapiin nih, Pak. Oh iya, udah bagus ya, bagus. Terus. Kayak gini ya, Pak. Ya, bagus, itu bagus ya, kayak gitu tuh ya, tabel bagus. Enak dilihat tuh. Ya, terus. Nah, untuk rangka pemikirannya kan kemarin suruh tambahin variable dummy nih, Pak. Yang ini. Oh iya. Kayak gini bentuknya, Pak. Oh iya. Benar nggak? Iya, udah. Itu yang variable control itu jangan gambar segitu, garisnya satu-satu masing-masing, satu. Oh, satu-satu, Pak. Nah, di kiri atau di kiri. Kayak gini ya? Atau di kiri kayak seperti independent variable. Ya, sini ya, Pak. Ya. Itu. Tadi garis satu tuh ya, jangan di Iya, Pak. Itu. Ya. Terus yang independent variable terus lagi bahwa independent variable itu
Ini udah variabel, dependent variable, harga asam geser ke bawah. Oh, Agak geser ke tengah-tengah. Agak kena ke tengah-tengah, gitu. Ya. Ini apa ya? Itu. Ya, itu, tuh, ya. Nah, kau cek garis satu ya, jangan gabung itu ya. Ya. Ya udah, apalagi itu, apalagi. Ya, berikutnya nanti gue perbaiki gambarnya. Nama gambar di bawah, judul gambar di bawah ya. Terus. Ini kayak ini, Pak. Ya, udah. Terus ini hipotesisnya udah saya kaitin juga sama apa? Logika teori. Ya. Ya, terus. Kalau untuk terus. yang dummy itu pakai hipotesis nggak, Pak? Apa? Kalau yang dummy ini, variable dummy pakai ini nggak hipotesis? Hipotesis juga, itu hipotesis punya si Aura udah bikin. Oh Itu iya. aja sama. Ya, ntar saya tanya. Ya, tanya. Udah, Pak, Lagi baru itu. sampai sini doang bab 3-nya, objek Oh iya, penelitian. terus kan bab 3-nya. Iya, Pak. Cepat deh, minggu depan selesai ya. Iya, Minggu Pak. depan selesai ya. Iya, Pak. Biar sama sampel semua, siapa lagi itu ya. Ya. Siapa lagi. Ya, makasih si Rizka ya. Ya, makasih, Pak. Selamat sehat, harus banyak bikin skripsi ya. Jangan lama-lama. Bapak Iya, Pak. Ya, berikut siapa lagi itu? saya. Siapa yang mau bicara si Rike Liani, apa nama? Iya benar. Rike Liani. Bentar Pak. Udah Rike Liani. Udah kelihatan belum Pak? Udah di zoom dikit lagi, zoom, terus. Nih. Terus. Zoom, terus. Udah. Jadi kalau yang kemarin saya revisinya ini nambahin hipotesis yang pandemi COVID-19. Iya, udah oke, bagus ya. Terus jadi H4. Nah, terus Habis itu bab 3-nya objek penelitiannya. Ya. Terus populasinya kan perusahaan subsektor. Desain penelitian yang digunakan kausalitas. Ya. Terus saya yang jelasin desain penelitian kausalitasnya juga. Iya. Terus Habis itu metode pengambilan sampelnya. Ya. Menggunakan data sekunder. Terus dari laporan tahunan perusahaan. Ya. Dengan metode teknik dokumentasi. Ya, terus itu bahasa Inggris dimiringkan italik ya. Oh iya. Yang bahasa Inggris di italik kan. Ya, terus dicek lagi itu ya. Terus ini kriteria pengambilan sampelnya. Ya, udah terus. Variabel dan operasional variabel. Terus baru sampai variabel dependen ya tapi Pak ngejelasin. Oke. Cepat ya. Cepat segera ya. Minggu depan selesai semua ya. Oh iya. Siap, selesai semua. Jangan banyak main-main ya. Di rumah aja bikin skripsi udah. Itu olahraga berjemur ya nggak apa-apa. Sehat selalu ya. Baik Bapak Sparta, makasih. Ya. Kamu di mana, di kantor nih? Iya. Hah? Kerja di mana kamu? Magang di BNI. Nggak benggang, kau udah selesai magang kan? Iya, tapi aku udah berpanjang. Panjang, berapa lama perpanjangnya? Sampai Mei. Mei, mudah kamu terima kerja situ lah ya. Amin. Bilang sama dia terima kerja situ ya. Iya Pak. Baik-baik aja kerjanya ya. Iya, makasih Bapak. Kerja supaya sehat selalu ya, supaya dapat jodoh kamu situ ya. Supaya dapat jodoh. Ya. Udah Riki, ada lagi yang mau tanyakan Riki? Ada lagi nggak? Hah? Dapat jodoh langsung edit aja, ngapain lagi itu? Udah Riki, udah. Ada lagi mau tanyakan nggak? Oke, berikutnya siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Si Syria itu si. Udah Bapak cukup. Pak, tapi maaf Pak, saya nggak bisa. Apa? Halo Pak. Riki ini Saya nggak bisa on cam Pak, soalnya mati lampu. Enggak, Riki ini Riki tutup dulu ya. Presentasi tutup dulu Riki ya. Riki.
Kok mati lampu kamu bisa kerja lampu lampu? Emang siang mati lampu gelap itu di rumahnya di mana tuh? Iya, Pak. Hah? Di Parung. Tuh mati lampu rumah saya terang aja. Gelap gitu rumah. Kenapa, Pak? Mati lampu gelap rumahnya. Kan masih siang. Ini sama mati lampu, Pak. Nih, Pak. Tuh, gelap, Pak. Kan masih siang tuh. Pak. Tapi kelihatan nggak? Ini pakai cahaya dari laptop aja. Pakai lilin ya. Pakai lilin deh. Ya udah pakai senter, Pak. Senter, Pak. Center HP, istirahat HP. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Istirahat HP-nya. Iya, Ya, Pak. Dah. Nah, mana orang yang nggak kelihatan nih? Ini siapa tadi itu yang si Ricky ya udah. Pak, di saya. Mana wajah kelihatan? Ricky. Buka videonya, buka. Video buka. Video kamu dibuka, itu belum dibuka videonya. Bukanya videonya. Siapa bukanya videonya? Harus sinyal. Kamu di ruang tamu aja, jangan di kamar gitu. Di kamar sinyal mungkin repot. Ruang tamu aja. Bawa ke ruang tamu HP laptopnya itu, ruang tamu. Mungkin di belakang kamar sinyalnya susah. Boleh di atas atap rumah. Siapa? Salam.